Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Untuk selanjutnya, Bapak tunggu presensi di grup WhatsApp ya, untuk 2 menit ke depan. Setelah 2 menit ke depan, Bapak tidak menerima absensi dari anak-anak. Baik, untuk materi yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu adalah tokoh penyebar Islam yang ada di wilayah Indonesia. Khususnya yaitu tokoh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebelumnya kemarin kan Bapak sudah menyampaikan handout terkait materi ini ya. Jadi pada video kali ini Bapak akan menjelaskan handout tersebut. Yang pertama yaitu ada tokoh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau ini memiliki nama asli yaitu Abdul Rauf Al-Fansuri, yang lahir pada tahun 1615 Masehi di kota Singkil. Nah, kota Singkil ini berada di Provinsi Aceh. Beliau merupakan orang yang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syattariyah yang ada di Indonesia. Sekitar tahun 1640-an, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf As-Singkili ini pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syattariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Qusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian, beliau ini, Abdul Rauf As-Singkili, pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf As-Singkili ini merupakan seseorang yang hebat. Beliau memiliki sekitar 21 dalam bentuk karya kitab-kitab tafsir, hadis, fiqih, dan tasawuf. Beberapa karyanya ini yang paling terkenal adalah yang pertama, kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid, yang artinya terjemah pemberi faedah, yang merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Beliau ini merupakan orang yang hebat karena bisa menulis kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Yang kedua, Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf As-Singkili juga. Buku ini terdapat 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Jadi semasa hidupnya ini ternyata beliau ini juga tidak lupa terhadap gurunya. Dan yang karya ketiga yaitu Mir'ad At-Tullab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asy-Syar'iyyah li Al-Malik Al-Wahhab, yang artinya cermin penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Abdul Rauf As-Singkili meninggal di Aceh pada tahun 1693 Masehi. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala. Itu merupakan bahasa Aceh. Sedangkan kalau kita translate ke dalam bahasa umum, bahasa Indonesia, yaitu Syekh Ulama Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala.
Kampus ini didirikan pada tanggal 2 September tahun 1961 di Banda Aceh. Karena beliau ini sangat berjasa, maka sudah sepantasnya beliau mendapatkan penghargaan seperti itu dari masyarakat Aceh. Anak-anak sudah pahamkan mengenai perjuangan dan biografi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh yang kedua yang tidak kalah terkenalnya, yang tidak kalah dalam perjuangannya menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Maret tahun 1710. Beliau ini lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau ini diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau ini dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh ini adalah Syekh Ataillah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Dan yang kedua, ada Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya. Dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan yang ketiga, ada Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Jadi beliau ini setelah belajar di Mekah dan Madinah, beliau tidak menyanyiakan ilmunya, melainkan ilmunya ini ia transferkan, ia berikan kepada kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat tersebut dibangunlah rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri di berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar ini dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang paling terkenal dan terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, yang artinya jalan orang yang mendapat petunjuk. Karena keilmuan beliau ini yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapatkan julukan Matahari Agama dari Banjar. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Intinya dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu beliau berdua ini adalah tokoh-tokoh yang berjasa pada perkembangan agama Islam di Indonesia. Karena situasi ini memungkinkan kita, mengharuskan kita untuk belajar di rumah, maka Bapak ingatkan pada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, memakan makanan yang sehat, selalu berolahraga. Jika dalam keadaan terpaksa keluar rumah, maka jangan lupa menggunakan masker. Dan senantiasa untuk kegiatan pembelajaran karena di rumah, Bapak ingatkan untuk selalu meningkatkan ibadah kalian juga. Sekian pembelajaran pada Bapak hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.